Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Salsabila Alfiana Putri dari kelas Psikologi 1D dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan mereview studi kasus remaja pria 17 tahun yang menjual anak 15 tahun via micet. Polisi menangkap seorang remaja laki-laki berinisial D yang berusia 17 tahun diduga menjual anak perempuan 15 tahun kepada pria hidung belang melalui aplikasi micet. Pelaku berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di Pondok Gede, tidak jauh dari TKP eksploitasi anak. Korban mengaku awalnya dibawa pergi menuju ke salon Oma setelah berkenalan dengan sosok D. Sosok Oma diduga berperan sebagai mucikari yang bekerja sama dengan pelaku D untuk menjual korban. Sesampainya di salon Oma yang jaraknya 50 meter dari TKP, ternyata korban baru mengetahui bahwa yang namanya Oma adalah wanita parubaya berusia 40 tahun. Korban pun mengaku ditawari pekerjaan sebagai perempuan bayaran oleh sosok Oma tersebut. Sebagai imbalannya, pelaku menjanjikan tempat tinggal hingga uang. Nah, pada saat itu, Oma menjanjikan korban bahwa korban akan mendapatkan tempat tinggal dan duit yang banyak agar korban dapat mentransfer ke mamahnya. Korban yang pada saat itu sedang memiliki masalah dengan orang tuanya langsung terbujuk dan menyetujui tawaran Oma. Setelah itu, korban dijual oleh D kepada pria hidung belang melalui micet. Korban Oma dan D ada beberapa lainnya, diantaranya yaitu S dan I, yang juga dijual melalui aplikasi micet. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mengadu ke Komisi Nasional Perlindungan Anak karena sang anak sudah tidak pulang selama beberapa hari. Korban didampingi Komnas PA membuat laporan di Polres Metro Bekasi. Nah, berikut adalah beberapa faktor utama terjadinya kasus tersebut. Yang pertama yaitu kemiskinan. Banyak keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit memaksa mereka mencari cara untuk meningkatkan pendapatan termasuk mengeksploitasi anak. Yang kedua yaitu rendahnya pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua dan anak kurang memahami risiko perdagangan manusia, sehingga lebih mudah terjebak dalam kesepakatan yang tampak menguntungkan. Ketiga yaitu faktor lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua dan pengaruh lingkungan sosial yang negatif dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi. Akibat dari adanya kasus tersebut yaitu yang pertama, trauma psikologis. Korban mengalami dampak psikologis yang mendalam termasuk trauma akibat eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Yang kedua yaitu peningkatan kasus perdagangan anak. Kasus ini menyoroti tren peningkatan perdagangan anak di Indonesia, terutama selama masa pandemi di mana angka laporan meningkat secara signifikan. Ketiga yaitu tindakan hukum. Penangkapan pelaku dapat menegakkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perdagangan anak meskipun masih terdapat tantangan dalam penanganan kasus dan pelindungan korban. Nah, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah eksploitasi anak. Di antaranya yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak. Kedua yaitu mendukung program-program yang bertujuan untuk memberdayakan anak. Ketiga, mengajari anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri dari bahaya. Keempat, yaitu melaporkan setiap dugaan kasus eksploitasi anak kepada pihak berwenang. Dan yang terakhir, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak di keluarga, sekolah, dan komunitas. Berikutnya yaitu bagaimana cara penanganan kasus eksploitasi anak. Pertama yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Laporan dari korban atau orang tua korban biasanya menjadi awal penanganan. Misalnya dalam kasus yang disebutkan laporan dari orang tua korban yang menemukan aktivitas mencurigakan di aplikasi micet. Kedua, investigasi awal. Tim investigasi melakukan patroli dan pengawasan di tempat-tempat yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Ketiga yaitu penyelidikan lanjutan. Tim investigasi mengirimkan surat penyelidikan kepada jaksa untuk memulai proses penyelidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya, mereka mengirimkan surat perpanjangan jika diperlukan untuk memproses kasus ini dengan lebih cepat. Keempat, penyampaian bukti. Tim investigasi mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku dan menghubungi jaksa untuk proses lanjutan. Kelima, proses hukum. Setelah berkas lengkap, tim hukum akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menghukum pelaku. Ini termasuk mengadilikan pelaku di pengadilan dan menetapkan hukuman yang layak.
Keenam, pelindungan korban. Pelindungan korban sangat penting. Negara harus menjamin privasi dan keamanan korban, serta memberikan informasi dan tata cara hukum yang relevan. Dan yang terakhir yaitu strategi pencegahan. Upaya preventif juga sangat penting. Strategi-strategi pencegahan meliputi edukasi dan informasi bagi petugas penegak hukum, petugas pemerintahan, dan masyarakat umum. Contohnya program-program riset bersasaran dan kampanye informasi untuk mencegah eksploitasi anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.